manajemen. Baru saja menyuarakan apa yang dilalui Sepalama mengikuti perkuliahan hingga sampai dengan wisuda hari ini. Dan selanjutnya orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Uning Ratual Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Dr. Barbalina Matulesi SHM Hum. Pasang mic-nya boleh. Pasang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, wisudawan, dan para undangan. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Muhammad Tahatwal, yang terhormat Rektor Universitas Dr. Husni Ratu Buntual bersama Senat Universitas Dr. Husni Ratu Buntual, yang terhormat yang berkenan hadir Pak Wakil Wali Kota Tual, Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh sukacita dan kebanggaan, khususnya bagi orang tua, wisudawan dan wisudawati yang hadir di hari ini. Hadirin yang saya muliakan, hari ini izinkan saya mengangkat satu tema penting yang cukup relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat kita di Kepulauan Maluku, khusus di Kepulauan Kei, yaitu khusus di Kei Besar, dengan mengangkat judul orasi ilmiah hari ini adalah Antropologi Hukum di Wilayah Kepulauan, Studi Kasus Relasi Hukum Adat dan Negara dalam Aktivitas PT Batu Licin Beton Aspal atau BBA di Kei Besar. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam apakah itu antropologi hukum kepulauan, sebenarnya saya harus memaparkan dulu lebih rinci lagi ke Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar masyarakat hukum adat itu diakui oleh negara. Bapak Ibu bisa lihat di slide yang saya tampilkan di depan, negara kemudian turut mengakui keberadaan masyarakat hukum adat itu dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, makna dari pasal 28B ayat 2 ini adalah yang pertama, negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya termasuk hak atas tanah ulayat. Yang kedua, pengakuan ini memiliki syarat bahwa masyarakat hukum adat itu harus punya 3 karakteristik. Yang pertama, masih hidup dan menjalankan adatnya, berarti masih tetap dilestarikan sampai saat ini. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari dasar hukum yang ada di konstitusi atau staf fundamental norm atau norma dasar, maka Bapak Ibu di sini saya mencoba untuk menguraikan lagi turunan dari pasal 18B ayat 2 tadi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat ada dalam aspek agraria. Bisa lihat dalam dasar hukumnya Bapak Ibu itu ada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, di mana inti pengakuan pasal 3 ini bicara soal hak ulayat diakui sepanjang masih ada dan sesuai kepentingan nasional. Yang kedua, terkait dengan aspek pemerintah desa.
Bicara pemerintah desa gitu Bapak Ibu, berarti dia ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan inti pengakuannya adalah hak asal usul desa adat termasuk hak atas tanah adat. Kemudian aspek yang keempat adalah pelaksanaan teknis. Terkait dengan pelaksanaan teknis Bapak Ibu, ada dasar hukumnya dalam PP 18 tahun 2021 dan Permen ATR BPN itu nomor 18 tahun 2019, yang inti pengakuannya bicara soal inventarisasi, penetapan dan pendaftaran hak ulayat. Yang mungkin Bapak Ibu selama ini ada sertifikat tanah di rumah, ini bagian dari pengakuannya Bapak Ibu. Lalu kemudian yang berikut ada jurisprudensi, yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU garing 10 Rum garing 2012 tentang hutan atau tanah adat bukan milik negara. Lalu kemudian yang terakhir aspek daerahnya Bapak Ibu, itu ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 9 tahun 2019, yang inti pengakuannya adalah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Maluku. Ini adalah dasar hukum terkait pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, khususnya dalam hal ini pengakuan terhadap hak ulayat atau tanah. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Saya mencoba untuk membagi posisi negara dengan hukum adat dalam kajiannya antropologi hukum di wilayah kepulauan, khususnya untuk permasalahan kita di KI Besar. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa lihat bersama terkait dengan antropologi hukum dan realitas kepulauan. Kalau bicara soal antropologi hukum, ini adalah bicara soal cabang ilmu yang kemudian mempelajari bagaimana hukum hidup, tumbuh dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, di mana hukum itu dilihat tidak hanya sebagai teks atau peraturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial, nilai budaya, dan sistem kepercayaan yang mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam wilayah kepulauan seperti KI Besar, seperti ada di Kepulauan K, yang dalam hal ini kita lihat kasusnya di KI Besar, maka hukum bukan sekedar aturan negara, tetapi harusnya sebagai cermin dari jiwa masyarakat yang hidup melalui adat istiadat, musyawarah, dan kesepakatan sosial. Kalau kita mengenal lebih lanjut lagi soal nilai leluhur masyarakat K, yaitu kita kenal dengan istilah Aini Ain, yang berarti kita semua bersaudara, maka nilai ini menjadi dasar dari sistem hukum adat K yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, bahkan antara manusia dengan leluhur. Bapak Ibu, kita lihat yang kedua, yaitu adalah hukum adat sebagai pilar sosial. Kalau bicara soal hukum adat sebagai pilar sosial, maka bagi masyarakat hukum adat, tanah, batu, dan laut bukan sekedar sumber daya ekonomi, namun adalah bagian dari identitas dan spiritualitas. Setiap jengkal tanah memiliki sejarah dan makna, dan kemudian diwariskan oleh leluhur dan dijaga oleh generasi penerus. Kalau bicara soal identitas dan spiritualitas, maka kalau bicara dalam sistem hukum adat di kepulauan menjadi hal yang sangat harmoni jika dilihat dari prinsip-prinsip musyawarah adat, di mana larangan atau sumpah adat dan penyelesaian damai itu dia berbasis pada nilai kekeluargaan. Inilah yang disebut oleh para antropolog hukum sebagai living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan itu hidup jauh sebelum negara ini ada Bapak Ibu. Makanya negara kemudian mengakui keberadaan masyarakat hukum adat selama dia masih hidup. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat bersama masuknya hukum negara dan dunia industri. Masuknya hukum negara dan dunia industri Bapak Ibu, kemudian dia mengalami perubahan. Tapi identitas masyarakat hukum adat dalam pendekatan antropologi hukum kepulauan dia harus tetap hidup. Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah kepulauan mulai menjadi sasaran investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Salah satunya contohnya adalah aktivitas pertambangan batu pica atau batu kapur oleh PT Batu Licin Beton Aspal atau BBA di KI Besar. Perusahaan ini pada dasarnya Bapak Ibu memperoleh izin formal dari pemerintah
untuk melakukan aktivitas galian C. Dari sudut pandangan hukum negara, aktivitas tersebut dianggap legal karena memiliki dasar administrasi atau perizinannya. Kalau kita lihat dari posisi masuknya negara dalam dunia industri. Namun kita lihat seterusnya Bapak Ibu, soal poin keempat. Kita bicara soal relasi hukum adat dan negara antara legalitas dan legitimasi Bapak Ibu. Hadirin yang saya muliakan, khusus PT Batu Licin Beton Aspal atau BBA di KI Besar menjadi contoh nyata ketegangan antara dua sistem hukum, yaitu hukum negara dan hukum adat. Negara berbicara tentang legalitas, sedangkan masyarakat adat berbicara tentang legitimasi moral dan sosial. Negara melihat tanah sebagai objek ekonomi yang tadi saya sebutkan di awal, sementara masyarakat adat melihat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati. Di sini antropologi hukum berperan penting di mana membantu kita memahami bahwa konflik hukum tidak selalu tentang pelanggaran peraturan, tetapi sering kali tentang perbedaan cara pandang terhadap nilai-nilai kehidupan. Kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi dampak sosial dan kultur untuk poin yang kelima, yaitu konflik yang timbul akibat aktivitas pertambangan ini tidak hanya bersifat ekonomi dan atau administrasi Bapak Ibu, ia menyentuh sampai ke identitas budaya dan spiritualitas masyarakat KEI. Bagi masyarakat adat, eksploitasi alam tanpa izin adat sama artinya dengan memutus hubungan dengan leluhur dan merusak keseimbangan alam. Hal ini menimbulkan kekerasan sosial, perpecahan antara keluarga petuanan dan bahkan mungkin saja mengancam nilai-nilai luhur ain yang menjadi dasar persaudaraan yang ada di orang KEI sendiri. Namun dari sudut pandang hukum adat, aktivitas itu menyentuh wilayah sakral masyarakat yaitu tanah dan batu yang menjadi bagian dari petuanan adat. Tanpa musyawarah adat dan tanpa persetujuan masyarakat lokal, kegiatan tersebut dianggap melanggar tatanan kosmos dan sosial. Kosmos ini Bapak Ibu kalau bicara soal pandangan pendekatan spiritualitas, bicara soal menyentuh bagian yang paling mendasar dalam kehidupan yaitu soal leluhur Bapak Ibu. Dari pendapat ini Bapak Ibu maka saya menemukan 3 hal yang menjadi hal penting yang harus dipelajari dalam pendekatan antropologi hukum melihat kondisi atau aktivitas ini. Yang pertama adalah hukum negara dan hukum adat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus berdialog dan saling mengakui keberadaan masing-masing. Yang kedua, negara harus membangun mekanisme hukum yang partisipatif. Izin usaha dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat harus disertai keterlibatan lembaga adat dan masyarakat lokal, di mana ini terkait dengan ada ritual atau prosesi yang harus dilalui sebelum aktivitas itu dilakukan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi harus berdasarkan keadilan ekologis dan kultur. Pembangunan yang menyingkirkan nilai adat akan melahirkan nilai adat, kepentingan dan konflik sosial yang mendalam. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu yang kemudian harus diperhatikan dalam setiap aktivitas dalam pendekatan antropologi hukum di wilayah kepulauan. Antropologi hukum memandang bahwa hukum yang mengabaikan nilai budaya lokal akan kehilangan maknanya di mata masyarakat. Pembangunan yang menyingkirkan nilai adat akan melahirkan ketimpangan konflik sosial yang mendalam. Hadirin yang saya hormati, antropologi hukum mengingatkan kita bahwa hukum tidak hidup di atas kertas, tetapi dalam masyarakat. Ia tumbuh dari interaksi, dari kepercayaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus PT Batu Licin Beton Aspal atau BBA di KEI Besar menjadi cermin bagi kita semua bahwa keadilan sejati tidak hanya diukur oleh kepatuhan pada hukum tertulis, tetapi juga oleh penghormatan terhadap kearifan lokal. Karena itu kita sebagai akademisi khusus buat saudara-saudara yang baru selesai diwisudakan, hukum harus mampu membangun jembatan antara hukum dan budaya, antara negara dan rakyat, dan antara pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai insan akademik,
sebagai putra-putri kepulauan, kita dipanggil untuk menjadi penjaga harmoni antara hukum dan budaya, antara negara dan rakyat, antara pembangunan dan kelestarian alam. Semoga orasi ini menjadi pengingat bahwa membangun tanpa nilai budaya adalah kehilangan jati diri, dan hukum tanpa keadilan sosial hanyalah kekuasaan tanpa nurani. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, santi 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 om.